Iya, welcome Aries untuk Januari pertengahan sampai akhir kali, akhir Januari deh. Ini readingan tarot kalian untuk pertengahan sampai akhir Januari 2026. Bentar, kartunya belum kubuka dong. Ups, ya Aries, kalian di sini punya Knight of Cups. Aku ngerasa eh ada apa ya? Ada semangat, bukan semangat semangat kali ya. Kayak ada cinta baru kali. Iya, atau cinta lama yang mungkin kalian perjuangkan kembali. Ya konteksnya nggak mesti soal cinta sih, ini lebih kayak apa ya, mungkin kalau ke kerjaan mungkin kalian nemu kerjaan yang uh, berarti banget buat kalian kayak gitu, yang passion banget kalian ngerjainnya. Terus di awal tahun ini kalian balik lagi nih ngerjain kerjaan itu atau hobi itu, atau mungkin kalian ketemu lagi dengan orang itu gitu, yang sebelumnya kalian apa ya, ngerasa kok beda ya kalau ngerjain ini gitu, atau kok beda ya kalau bareng sama orang ini, rasanya tuh kayak lebih nyaman gitu kali ya. Mungkin uh, sampai titik tertentu mungkin kalian juga udah sempet bilang gitu ke orangnya, atau mungkin soal pekerjaannya, kalau sebenarnya kalian seneng lo ada di sini gitu, seneng lo ngerjain ini, atau seneng lo sama orang ini. Dan nah di ya crossing the reading ada Three of Coins. Aku ngerasa ada mungkin orang-orang sekitar kalian rasanya mungkin nggak terlalu suportif kali ya. Iya, mungkin waktunya kalian lagi apa ya, ada kesan kayak mungkin terlalu fokus sama pekerjaan atau terlalu fokus sama tugas di depan mata, sampai uh, emotional state kalian atau perasaan kalian tuh agak terabaikan gitu sama orang-orang sekitar kalian, atau mungkin sama si orang ini nih, yang kalian ngerasanya kayak aduh, aku seneng lagi ketemu kamu lagi, aku seneng ketemu kamu lagi, atau aku seneng lo ketemu kamu, tapi kok kamunya kok cuek aja ya, kayak gitu, kayak kok kamunya malah fokus ke tempat lain kayak gitu, kayak ngerasa tidak disambut. Tapi sebenarnya bukan nggak disambut sih, lebih ke apa ya, lebih ke aku pribadi ngerasanya mungkin kalian harus lebih fokus ke hal yang lain sih ketimbang ke orang ini. Atau ya, aku ngerti kalau orang ini atau kerjaan ini tuh berarti buat kalian, bikin kalian nyaman, cuma tolonglah kayak gitu, kayak tetap harus napak gitu, tetap harus napak, ngerti gak sih, tetap harus grounded, nggak yang ya, aku tahu perasaan kalian lagi berbunga-bunga, tapi please kita kerjaan tetap harus selesai kayak gitu. Oke, oke, root of the readingnya ada strength, pas energinya ada moon. Jauh banget ya dari strength ke moon. Sebelumnya mungkin ada uh, ini selalu jadi perjalanan dari moon ke Knight of Cups. Knight of Cups tuh tahu apa yang dia sukai, tahu apa yang dia apa ya senangi, atau apa yang bikin dia happy. Kalau the moon tuh fase dimana aduh, gue nggak tahu lagi apa yang bikin gue happy kayak gitu. Semuanya kerasa gak obscure, semuanya kerasa nggak jelas kayak gitu. Kayak mungkin di satu titik kalian ngerasa agak agak disconnected gitu, agak disconnected tuh kayak kayak lepas gitu dari perasaan kalian, disconnected dengan dari perasaan kalian sendiri. Mungkin ada fasenya kalian kayak nemuin lagi hal yang sebelumnya kalian senangi kayak gitu, kayak hobi yang sebelumnya bikin kalian semangat lagi, yang mungkin hobi yang udah lama banget nggak kalian kunjungin lagi. Kayak dulu dulu aku senang banget nih sepedaan kayak gitu, terus setelah sekian tahun yang kalian sempet bingung gitu, gue belakangan udah nggak ada hobi nih, gue belakangan udah nggak tahu mau ngapain gitu buat seneng-seneng. Terus kalian nemuin lagi ternyata, oh ya gue sepedaan aja kali ya, kayak dulu kan gue seneng tuh sepedaan kayak gitu. Terus akhirnya kalian nikmatin, iya seneng nih bisa balik lagi sepedaan kayak gitu. Di bawahnya strength ini, aku nggak tahu ada,
mungkin di belum belum kelihatan di sini, aku belum nyontek semuanya, tapi aku ngerasa ada kesan kelelahannya gitu di kalian. Ada rasa lelah, ada rasa mumet ya gitu kali. Mumet, tau mumet kan, kayak lelah secara emosional, dimana aduh gue capek tapi bukan capek yang bisa selesai, yang bisa terobati dengan istirahat atau dengan tidur gitu. Itu kayak uh, strength-nya kalian, kekuatannya kalian, kekuatan mental ya, kekuatan mentalnya kalian diuji gitu. Mungkin kalian udah sampai di titik bosan, udah sampai di titik dimana apa ya, semuanya udah terasa terlalu monoton gitu. Makanya belakangan atau dari kemarin kalian bisa ngelewatin semua ini ya karena apa ya, karena kekuatan mental itu. Kayak ngerti gak sih, kayak kalian tuh ngelewatin mungkin sampai titik ini, kalian ngerasa bisa ngelewatin hari-hari yang membosankan atau menjenuhkan ini karena kalian kuat aja gitu. Tapi kan kadang kuat aja nggak cukup ya. Kuat aja juga pada akhirnya bakal ketemu capeknya gitu, ketemu jenuhnya. Ya, ini yang aku bilang tadi, crowning trading ada Eight of Coins ini, kelihatan banget kan dia berkutat dengan kerjaan yang membutuhkan fokus, kerjaan yang sangat-sangat meticulous, ya sangat sangat butuh fokus, sangat harus jeli, teliti, dan itu mau nggak mau menguras mental tuh. Kerjaan kayak gitu bikin capek. Jadi capeknya kalian mungkin ya karena emang udah, mungkin bisa bisa juga dari kerjaan kalian yang emang lagi apa ya, lagi menuntut kalian untuk fokus, atau mungkin bahkan capeknya dari kalian yang ngejalanin hari-hari kalian yang makin kesini makin kerasa monoton kali ya. Soalnya kalau ngeliat Eight of Coins di sini, kayak ini yang dia kerjain dari kemarin cuma koin-koin ini, cuma pentakel-pentakel ini. Dia nggak bikin produk lain loh di sini. Yang kelihatan cuma aduh ini gue bikin koin lagi nih hari ini kayak gitu, gue bikin koin lagi nih hari ini kayak gitu. nggak nggak ada variasinya, makanya dia jadi cepet bosen gitu. Nah, di future energinya ada the sun. Nah, ini puitis sekali bukan? Pas energinya ada the moon, future energinya ada the sun. Tengah-tengahnya ada apa? Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Enggak, bukan itu. Yes, tengah-tengahnya Knight of Cups. Jadi uh, dengan kalian menemukan kembali hobi ini, dengan kalian menemukan lagi apa ya, orang ini mungkin itu ngebantu kalian keluar dari fase moody, keluar dari fase apa ya, uh, obscure. Kayak the moon itu kan kita nggak jelas ya mau ngapain, kayak mau ngerjain ini nggak mood, ngerjain itu nggak mood. Kayak kebayang kalau kita pulang kerja atau pas liburan kita cuma di kosan aja gitu, bengong nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak terus begitu nemu Night of Cups tuh kayak udahlah gue sepedaan lagi deh kayak gitu. Kan dengan kita melakukan hobi atau melakukan pekerjaan yang emang biasa kita senangin kayak gitu kan, semangat kita bisa muncul lagi. Nah, aku lihat The Sun ini tuh semangat kamu yang muncul lagi setelah menemukan apa yang sebelumnya pernah hilang atau sebelumnya pernah bikin kalian semangat lagi gitu. Hobi yang bikin kalian seneng lah, atau orang yang bikin kalian nyaman gitu. Kalian bisa curhat apa aja sama orang ini, atau kalian bisa, orang ini seru gitu, bisa diajak main kemana aja, bisa diajak ngobrol apa aja. hmm. uh, Posisi kalian ada di Six of Coins, lingkungan kalian ada di Queen of Sword. Queen of Sword ini kurang lebih sama kayak Eight of Coins sih. Dia sama-sama butuh ketelitian, dia sama-sama apa ya, sama-sama harus tepat waktu mungkin. Cuma Queen of Sword dia kesannya mungkin ya kerjaannya harus jeli, kerjaannya harus teliti. Cuma dia lebih apa ya, lebih berbelas kasih kali ya. Iya, aku ngebayanginnya kayak Queen of Sword tuh dia kayak kamu yang punya manajer atau kamu punya atasan yang emang dia tegas, emang dia ketat, tapi dia tahu kapan waktunya buat apa ya, dia tahu kapan waktunya buat ngasih kamu istirahat kayak gitu. Kalau udah kelihatan kerjaan kalian mulai nggak fokus, dia bakal bilang udah berhenti dulu kayak gitu. Ngapain dulu, kayak ngopi dulu kayak gitu. Jadi dia tahu kapan waktunya buat berhenti,
dan kapan waktunya buat kerja lagi. Dan kalau ngelihat Six of Coins di sini, emang ini kayak kelanjutan dari kelanjutan dari Three of Coins tadi di awal. Kalau di sini dia jadi penghambatnya kamu untuk Knight of Cups, untuk ngejalanin hobinya kamu, untuk bareng sama orang yang bikin kamu happy. Kalau di sini kalian nemuin kayak balance-nya gitu antara kerja dan hobi. Yang aku lihat Six of Coins di sini kayak, kan dia 6 tuh kan 3 tambah 3 ya, kayak gitu, kayak tengah-tengah jadi 3 tambah 3 tuh kayak balance gitu, kerjanya beres, hobi kalian juga kalian kalian tekunin kayak gitu. Kerjaannya terus, tapi eh apa ya kondisi mental kalian juga tidak terkuras itu kali ya. Jadi ada timbal balik setara gitu, kalian tetap happy ngejalaninnya, kerjanya juga tetap beres. Ketakutannya, hopes and fear-nya ada Two of Coins, ada tetap harus tetap harus juggling ya, tetap harus balance gitu kali ya. Ada dua hal yang harus kalian pertahankan, nggak boleh dilepas nih kayaknya salah satunya. Mau itu kerjaan kalian, mau itu hobi kalian, ya tetap harus balance. Kalau salah satunya dilepas atau kita terlalu condong ke salah satunya, semuanya buyar nih. Ya nggak bisa kayak gitu. Makanya hopes and fear-nya ada di Two of Coins, aku ngebacanya gitu. Kalian yang harus, ya kan di sini koinnya ada dua, terus dia mau ngambil dua-duanya gitu, dia nggak bisa milih salah satunya nih. Two of Coins tuh harus dua-duanya diambil, makanya dia agak juggling. Terakhirnya outcome-nya ada harapan, ada faith. Ini mungkin kalian yang lebih, kalau ngeliat harapan mungkin dia lebih kayak uh, lebih jadi panutan kali ya. uh, atau mungkin diri kaliannya sendiri jadi lebih percaya diri kali ya, lebih have faith, jadi lebih punya percaya diri, atau lebih percaya kalau kedepannya bakal baik-baik aja gitu. Iya gak sih? Walaupun dari tadi aku nggak ngelihat ada tanda-tanda. Mungkin kalau ngeliat the moon kali ya, moon di pas energi ini, dimana semuanya kalian ngerasa nggak jelas atau nggak tahu nih mau di mau masa hidup mau gimana, mau gini terus kayak gitu, hidupnya mau dibawa kemana kayak gitu. Keraguan ini yang pada akhirnya bikin uh, yang pada akhirnya kalian bisa yakin lagi gitu, ngejalanin hidupnya bisa lebih yakin, bisa lebih apa ya uh, kadang ya, kalau kita mau yakin atas sesuatu gitu, kita nggak bisa cuma, apalagi kalau kita udah kerja keras kayak gitu, kita udah kerja gitu, terus begitu hasilnya nggak kelihatan gitu, kita langsung ngedrop gitu mentalnya, jadinya kayak nggak yakin gitu sama kerjaan sendiri, kayak ini gue kerja kayak ini udah bener belum ya, bakal ada hasilnya nggak ya kayak gitu. Nah makin makin dipaksa buat kerja, makin minim kelihatan progresnya. Nah itu kepercayaan diri kita tuh makin turun tuh. Gimana caranya supaya kita bisa terus jalan walaupun progresnya itu kesannya lambat? Ya salah satu caranya adalah dengan kita menikmati proses perjalanannya. Jadi kita udah nggak fokus lagi nih sama progresnya. Kita fokusnya ya udah besok kita kerja lagi kayak gitu. Soalnya begitu begitu pulang kerja kita bisa bisa sepedaan kayak gitu. Atau uh, ya jadi karena ya mungkin kerjaannya udah sangat melelahkan gitu, makanya ya udahlah nggak apa-apa. Dulu aku sempat ada kayak gitu, dulu aku punya teman sebangku gitu, dia orangnya asik, makanya dulu walaupun aku ada masanya gitu malas sekolah, tapi kalau nggak sekolah di rumah juga ngapain gitu, ngobrol sama siapa ya, di rumah ngapain, ya udahlah ke sekolah aja gitu, main sama temen-temen. Ngerti gak sih, kayak karena ada teman-teman di sekolah itu yang bikin aku nggak apa-apa deh sekolah aja, walaupun sekolahnya kayak menjemukan bahkan kayak melelahkan kayak gitu, yang penting bisa nongkrong deh kayak gitu. Makanya progres yang tadinya kerasa lambat, kita jadi tahu-tahu nyampe aja. Kayak sekolah tahu-tahu 3 tahun selesai aja. Yang aku inget dari pengalaman yang aku inget dari masa STM ku adalah
cuma nongkrongnya doang sebenarnya. Aku gak inget, ya jujur aku gak inget proses belajar ya. Belajar ujian apa gitu ya, oke cuma nongkrong doang tapi lulus gitu, tapi selesai. Iya gitu aja kali ya Aries, aku jadi melenceng kemana-mana obrolannya. Untuk readingan akhir Januari kalian, ya semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.